Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 27 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Amos pasal 8. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah, kasih setia dan penyertaan Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan kami mau terus mengenal pribadi-Mu dengan belajar firman Tuhan. Kau yang memampukan supaya kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan di dalam kitab suci yang kami baca dan renungkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Amos pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga menjadi dasar perenungan kita hari ini. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika seorang anak berbuat kesalahan, orang tua seringkali menegur dan mengingatkan mereka. Tidak hanya satu kali teguran itu diberikan. Teguran itu bisa datang berkali-kali. Karena kasihnya orang tua kepada anaknya sehingga mereka menegur anaknya yang melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Tuhan Allah juga sudah berkali-kali menegur dan mengingatkan umatnya untuk kembali datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak berbuat dosa lagi. Namun teguran itu tidak diindahkannya. Mereka tetap berdosa dan justru semakin matang di hadapan Tuhan keberdosaan mereka. Dalam firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada Amos. Ini adalah penglihatan yang keempat yang diberikan Tuhan kepada Amos. Tuhan Allah memperlihatkan sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Seperti sebelumnya, setelah Tuhan memastikan Amos menangkap penglihatan dengan benar, barulah ia, Tuhan, menjelaskan maksud dan tujuan dari penglihatan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan penglihatan kepada Amos, tetapi juga memberikan pengajaran kepadanya. Melalui penglihatan kali ini, Tuhan kembali menegaskan bahwa Tuhan siap menghukum umatnya yang tidak dengar-dengaran akan teguran, yang tidak mau berbalik bertobat kepada Tuhan. Jika dahulu Tuhan melewati mereka dan menghukum bangsa Mesir, untuk kali ini Tuhan Allah tidak akan melewati mereka. Satupun dari mereka tidak akan terlewati. Hari kemalangan mereka akan segera tiba. Sukacita mereka akan berakhir. Tentunya sukacita yang mereka alami adalah sukacita duniawi. Kemunafikan, kesombongan mereka juga pada akhirnya akan selesai. Hari di mana Tuhan akan turun tangan menghukum mereka sudah tiba, dan Tuhan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dari dosa mereka. Akan tetapi meski sudah diperingatkan beberapa kali melalui para nabi termasuk Amos, tidak satupun dari mereka menyadari akan keberdosaan mereka di hadapan Tuhan.
Mereka menganggap itu hal yang biasa, padahal itu semua mereka lakukan sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka bukannya bertobat, tetapi mereka justru semakin parah melakukannya, bahkan tidak lagi mau mendengar teguran dari Tuhan melalui utusannya atau nabinya. Inilah saatnya Tuhan menghukum mereka. Layaknya seorang bapa menghukum anaknya agar anaknya sadar dan kembali kepadanya. Jadi di balik setiap hukuman tetap ada kasih yang mau dinyatakan. Kasih Tuhan yang dinyatakan melalui hukuman atas umatnya. Tuhan ingin supaya mereka berbalik, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang ingin dinyatakan Tuhan melalui Amos, melalui teguran yang boleh disampaikan kepada mereka, bahkan juga hukuman yang akan menimpa mereka. Tetapi kenyataannya, teguran sekeras apapun, peringatan sekeras apapun tidak didengarkan oleh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita bersyukur senantiasa ketika Tuhan masih mengasihi kita, mengasihi dalam bentuk teguran, baik teguran melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari, atau melalui khotbah firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan, atau juga melalui saudara-saudara yang mengasihi kita. Karena kasih-Nya mereka tidak ingin kita terjerumus dalam dosa ataupun kesalahan, maka yang dilakukan adalah menegur kesalahan kita. Bersyukurlah kalau kita masih mendapatkan itu semua. Artinya kita masih diingatkan supaya tidak terus menyimpang dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Bersyukurlah ketika Roh Kudus juga masih mengingatkan kita dan mendorong kita untuk bertobat, meninggalkan segala dosa dan kembali kepada Tuhan. Karena memang fungsi Roh Kudus adalah menyadarkan kita akan segala dosa kita. Jangan keraskan hati kita ketika kita sudah melakukan tindakan dosa atau melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Bertobatlah dan tinggalkan semua itu. Percayalah, Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semuanya itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Dan tentunya pertobatan itu sungguh-sungguh kita alami dan kita tidak lagi melakukannya dan hidup untuk Tuhan. Karena itu Tuhan ketika memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Tuhan yang penuh kasih tidak akan menghukum jika kita mau bertobat, artinya merespon setiap panggilan kasih-Nya. Jangan kita biarkan diri kita terus larut di dalam dosa dan melawan Tuhan. Berikanlah respon terbaik, yakni pertobatan. Bertobat sekali lagi, meninggalkan segala dosa, perbuatan yang melawan Allah, perbuatan yang sesungguhnya dilarang tetapi kita terus lakukan, kita tidak lagi melakukannya dan kita mau hidup untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini sungguh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah setiap ajakan atau peringatan untuk kami bertobat, kami mau dengar-dengaran akan semua itu. Kami mau bertobat, meninggalkan segala dosa yang kami perbuat dan berbalik kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu apapun yang masih ada di dalam diri kami, sesuatu yang melawan Tuhan, kami mau lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang besar yang Tuhan berikan melalui Kristus yang tersalib, menggantikan hukuman yang seharusnya kami terima. Kami boleh mendapatkan pengampunan dan kami tidak mau sia-siakan hidup. Oleh karena anugerah Tuhan ini, kami mau melakukan terus apa yang Tuhan inginkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.